Salah satu pertanyaan dari masyarakat Indonesia terkait dengan kasus diplomat Daru Arya Pangayunan ini adalah statement di awal-awal. Sebenarnya, benar nggak sih statement dari Kapolsek Menteng yang awal mengatakan bahwa penjaga kos itu sekitar jam 10 malam sempat melihat mendiang itu di kos-kosannya ngambil pesanan makanan online. Itu kan sudah kita bahas ya, ada beberapa jejak digitalnya. Dan secara nggak langsung ada keterangan dari Siswanto pada saat diwawancara di TV One terakhir, aku lihat beliau ini, Pak Siswanto, sepertinya secara nggak langsung pengen mematahkan statement tersebut. Di sini dikatakan bahwa saya itu terakhir kali melihat Pak Daru adalah di hari Minggu. Kan kejadiannya itu hari Senin dan juga Selasa ya, ditemukannya Selasa pagi sekitar setengah delapan tersebut. Nah, terakhir kali melihat Pak Daru itu di hari Minggu, pada saat itu katanya lagi bawa mobil, karena kebiasaannya Sabtu Minggu Pak Daru itu suka bawa mobil kantor. Oke, coba kita simak cuplikannya berikut ini yang menurut aku memberikan indikasi sepertinya ada ketidaktelitian yang dilakukan oleh penyidik. Belum ini saya lihat yang terakhir itu. Waktu malam itu nggak Hari lihat? Minggu terakhir saya. Dia Pak bawa mobil itu Sabtu Minggu kan bawa mobil kantor itu. Pas malam itu emang pas tetangga ini setengah satu belum tidur itu katanya di wawancara kan nggak ada suara apa-apa. Oke, jelas ya yang disampaikan dari Pak Siswanto, terakhir kali saya ketemu, bukan ketemu tapi melihatnya gitu, itu adalah di hari Minggu. Pak Siswanto nggak bilang bahwa saya terakhir melihatnya ya di hari itu jam 10 malam, itu tidak ada statement tersebut. Nah, artinya apa? Penyidik bukanlah Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan penyidik itu mohon maaf, belum tentu itu adalah kebenarannya, perlu dilakukan challenging ya. Untuk isu tersebut adalah hal yang manusiawi karena kan itu di awal-awal kejadian yang mungkin ada beberapa data yang tidak valid disampaikan. Polisi juga manusia. Cuma dari sini mengindikasikan bahwa kalau berdebat dengan kita-kita sesama netizen, cuma dengan berlandaskan pokoknya yang disampaikan A atau yang disampaikan B sudah pasti benar, apapun alibi alasannya, nggak juga seperti itu. Apalagi kalau rely pada keterangan kata-kata, mungkin bisa lupa. Dan awal kan kita mikir bahwa jangan-jangan mungkin Pak Siswanto itu ngomongnya ke penyidik bahwa awal-awal kita pikir itu adalah keterangan dari Siswanto bilang bisa aja pasisnya bilang saya lupa gitu jam berapa. Tapi ternyata kan tidak ada adegan tersebut. Karena di jam 10 malam itu kalau berdasarkan keterangan dari Polda Metro Jaya terakhir dengan CCTV-nya ya dikatakan mendiang Daru sedang berada di rooftop di lantai 12 kantornya di Kemlu yang kurang lebih ada 1 jam 26 menit. Itu adalah di bagian pertama, teman-teman. Kemudian juga terkait dengan keterangan Siswanto yang berkali-kali ditelepon oleh istrinya di kamar 105 di mana tempat tinggal Daru di malam hari itu dia sudah ngekos di sana itu berarti sudah lebih dari 1,5 tahun karena menurut Siswanto dia bekerja di situ pada saat datang Pak Daru sudah tinggal di situ dan dia bekerja sudah sekitar 1,5 tahun. Nah, istri dari mendiang itu minta didobraknya pintunya itu adalah di jam tujuan pagi nelponnya. Nah, jadi nelponnya istri Daru itu kan mulai dari jam 10-an, tapi tidak diangkat, tapi jam setengah satu itu baru diangkat, kemudian subuh jam 5-an lagi, dan setelah subuh itu katanya yang terus-menerus nelpon. Terus-menerus itu artinya adalah nggak cuma sekali dua kali, tapi sebegitu intensnya karena uh, istri Daru di Jogja begitu panik. Dengan segala hormat teman-teman, ini teman-teman juga terutama yang ibu-ibu nih masih banyak sekali yang kayaknya baper gitu ya, atau denial gitu. Dibilangnya adalah hal yang wajar Anjas kalau seorang istri nggak bisa hubungin suaminya sejam 2 jam di jam tidur, itu pasti udah panik luar biasa. Mungkin kalau istrinya baru nikah apa ya sebulan 2 bulan kali ya. Kan terakhir nelpon kan jam 9-an malam waktu di GI kan lagi nunggu taksi di situ. Kemudian jam 10-an nelpon lagi dan HP-nya nggak aktif. Jadi kan sebenarnya itu adalah indikasi telah terjadi sesuatu di percakapan waktu yang ya kurang lebih adalah sekitar berapa menit tersebut di Grand Indonesia. Jadi teka-tekinya adalah bahwa handphone tersebut kemana begitu. Karena kan handphone tersebut sekarang masih menjadi misteri. Kalau memang Daru itu bawa handphonenya di menunggu taksi,
Apakah mungkin dibuang begitu aja? Kayaknya nggak mungkin ya, sudah kita bahas di video sebelumnya. Dugaannya sih, sepertinya Daru tuh masih membawa handphone tersebut, tetapi hilangnya handphone tersebut, dugaannya adalah pada saat dia sudah masukkan ke tas, tapi pada saat Daru sudah nggak ada lagi di dunia ini, ada orang yang mungkin sengaja menghilangkannya karena akan bertolak belakang dengan hal-hal yang sudah disiapkan, mungkin ke arah sana teman-teman. Jadi kalau Daru yang ngebuang sendiri, kayaknya sangat konyol ya untuk bagian tersebut. Sekali lagi, ada banyak data-data keluarga, nomor telepon pribadi, orang-orang yang disayangi, terus juga data-data perbankan dan sebagainya, itu kan akan membahayakan orang lain kalau sampai dicuri oleh orang lain begitu. Nah, kemudian jam 5 jam 5-an tersebut kan ada adegan kita melihat bahwa Siswanto tuh sempat melihat di kamarnya Daru sampai malam juga sama di setengah satu tersebut dia ngelihat juga kayak kaca kan ya. Nah itu adalah kaca yang memang bukan kamar sebelah tetapi adalah kamar mandi di kamarnya Daru sendiri karena ada 3 pintu kita lihat di barisan kos-kosannya Daru, 2 pintu lainnya adalah toko vape. Jadi tidak ada orang yang tinggal ngebuka pintu di situ, tapi itu adalah toko vape-nya di situ. Nah, kebiasaan yang aku tangkap di sini bahwa Daru itu istrinya juga sepertinya mengiyakan karena Siswanto bilang selama bekerja di situ paling tidak dia sudah pernah ketemu sama istrinya Daru dari Jogja, nginep di situ sebanyak 3 kali. Dan kebiasaannya kalau ada Daru di sana, itu biasanya kamar mandi lampunya itu akan hidup. Nah, tetapi di hari itu, malam itu, semua lampunya nggak ada yang aktif. Makanya setelah nelpon berkali-kali, istri Daru akhirnya meminta untuk didobrak karena sudah ada sesuatu hal yang meyakinkan dia ada hal yang nggak beres. Ini adalah salah satu cuplikannya pada saat wawancara TV One, akhirnya dijebol lah kamar tersebut karena memang tidak ada yang menjawab setelah dipanggil-panggil berkali-kali. Dari jam setengah satu telepon 2 kali, jam 5 itu sekali, terus telepon terus dia. Konsisten banget gitu. sih gitu ya. Khawatir banget pokoknya dia itu udah gitu. Nah terus akhirnya sama pemilik kos boleh nyongkel. Kalau emang kamu gimana caranya kamu bisa masuk, cek di dalam ada orangnya apa tidak gitu kan gitu. Ya sudah, akhirnya terjadilah pencongkelan tersebut. Nah, pencongkelan tersebut pun juga menimbulkan pro kontra. Kok kesannya kayaknya gampang banget. Cuman ada yang mengatakan ya beberapa pengamat di media bahwa gampang atau sulit kan relatif ya. Kalau yang mengerjakannya adalah orang yang sudah tahu seluk-beluk semuanya, ya itu gampang bagi dia. Tapi kalau orang yang nggak tahu seluk-beluk jendela seperti apa, itu bakal sulit. Ya, ini adalah bagian yang subjektif. Tapi kan hal-hal seperti ini bisa menjadi petunjuk. Karena memang kita nggak bisa pungkiri, masih banyak netizen tuh yang sepertinya menaruh kecurigaan kepada Pak Siswanto nih. Mohon maaf, kecurigaannya bukan berarti Pak Siswanto adalah pelakunya atau yang yakin ada unsur pidana. Tapi kecurigaannya, apakah ini ada dugaan orang-orang yang sengaja memuluskan aksi orang-orang yang melakukannya, yang mengarah ke dugaannya ke unsur pidana. Ya, ini serba salah sih, karena dengan aku melihat Pak Siswanto sudah mulai membuka diri, berbicara ke media, ini adalah langkah yang baik, paling tidak banyak orang sekarang mulai paham kenapa Pak Siswanto malam hari itu melakukan ini, melakukan itu, ada penjelasannya. Yang masih cukup tanda tanya adalah bagaimana mungkin kok arah CCTV itu bisa bergeser. Pak Siswanto, kalau diwawancara di Kompas TV ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, beliau bilang bahwa yang menggeser CCTV tersebut, oh saya nggak tahu. Awalnya ngomongnya yang minta adalah istrinya, tapi tiba-tiba ngomong, oh saya nggak tahu untuk urusan itu, nanti dicek aja sendiri. Karena kalau yang bisa menggeser itu adalah orang yang punya kunci ke master controlnya ya, untuk memfokus, zoom in, zoom out ke bagian tersebut. Nah, pemilik kos itu juga berperan sebenarnya dalam kasus ini karena dia ada di komunikasi antara istri dari mendiang Daru, Pak Siswantonya, dan juga pemilik kosnya. Karena kan Pak Siswanto ini juga sempat nelpon pemilik kos yang bilang bahwa, Pak, ini gimana nih istrinya bilang suruh didobrak aja jebol gitu, dia siap mengganti biayanya. Tapi kan dikatakan dari pemilik kos bilang, coba dicek dulu, dipastikan dulu ada orangnya atau enggak. Kalau nggak ada, baru boleh seperti itu. Nah, terus juga ada perubahan CCTV. Pak Siswanto juga bilang kan ya, di sini ada 15 CCTV, tapi saya nggak tahu nih apa-apa aja semuanya.
Yang bisa ngecek adalah dari master controlnya. Tapi Pak Siswanto juga ada satu hal yang unik disampaikan. Saya tuh sempat lihat juga di CCTV-nya, ternyata Pak Daru itu malam itu buang sampah. Itu aneh bagi saya, soalnya saya petugas kebersihannya, dan buang sampahnya itu malam-malam dalam kondisi hujan, dan itu jauh di depan gedung area kos-kosan tersebut. Nah, berarti kan kalau Pak Siswanto bisa ngelihat CCTV tersebut, apakah dia melihatnya dari media, atau dia melihatnya dari sumbernya langsung, dari alat tempat perekamannya, atau seperti apa? Jadi masih banyak teka-teki di sini, jadi nggak heran banyak masyarakat yang sepertinya tidak percaya 100% apa yang disampaikan dari penjaga kos-kosan. Tetapi ada beberapa bagian yang sudah mulai terjawab. Kita pengen sekarang adalah mendengar statement dari istri dari mendiang Daru. Pak Siswantonya sudah berbicara. Bagaimana dengan istrinya? Jangan-jangan nanti ada yang dibantah. Oh, nggak seperti itu kok. We don't know exactly. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.